ودام نبديك يا سعالي جابر بالروح ودام نبديك يا سعالي جابر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami sebagai pimpinan Majelis Rumah Sakit Garut beserta jamaah dan kami juga bagian daripada jaringan alumni Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, serta kami dari pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam yang bermarkaskan di Menteng 58 menyampaikan rasa prihatin yang sedalam-dalamnya terhadap peristiwa yang terjadi kepada Syekh Ali Jabir. Beliau adalah seorang guru yang senantiasa memberikan penerangan kepada masyarakat Indonesia yang tidak pernah letih-letih untuk senantiasa berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Peristiwa ini tentunya tidak akan terjadi di negeri yang namanya Indonesia, terkhusus di daerah Lampung. Karena kami mengetahui bagaimana masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung itu adalah masyarakat yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada menyimpan dendam di dalam hatinya, bahkan sangat menghormati yang namanya kepada seorang guru, terlebih kepada guru yang memiliki ilmu yang sangat banyak. Dalam hal ini adalah kepada Syekh Ali Jabir. Sekali lagi, semoga hal ini tidak terjadi lagi dan terulang di kedua kali, terkhusus di tanah Indonesia. Tentunya kejadian ini adalah bukan terjadi begitu saja, tetapi mungkin ada oknum-oknum tertentu yang berusaha mencoba untuk memperkeruh terhadap kedamaian yang sedang terjadi di Indonesia. Karena negeri kita Indonesia adalah negeri yang senantiasa damai, tidak pernah yang namanya kerusuhan, apalagi yang namanya benci terhadap seorang ulama, seorang guru. Semoga hal ini bisa ditangani dengan baik oleh penegak hukum. Karena kami yakin yang namanya penegak hukum akan senantiasa menegak hukum sesuai dengan seadil-adilnya. Tidak lagi ada yang namanya sebuah adagium bahwa penegak hukum itu adalah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kami yakin penegak hukum masih menggunakan hati yang selamat, tentu dengan akal yang sehat untuk menentukan bagaimana hukum yang akan ditimpakan kepada yang telah melakukan suatu perbuatan tercela yang telah terjadi beberapa hari ini. Sahabat-sahabatku yang mulia, hikmah yang terbesar yang terjadi kepada salah satu guru kita dalam hal ini adalah hikmah yang pertama adalah tumbuhkanlah rasa persatuan di pada antara guru. Baik yang guru yang ada di pesantren yang senantiasa mengajarkan kepada para santri, baik para guru-guru yang senantiasa berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari daerah ke daerah lain, bahkan ke pelosok, tidak pernah henti-hentinya yang namakannya yang menegakkan li'a'la'i kalimatillah, untuk senantiasa tegak yang namanya la ilaha illallah di negeri Nusantara ini. Karena dengan adanya persatuan tidak akan ada lagi yang namanya kejadian seperti ini. Jangan terjadi lagi diberikan sebuah kelonggaran yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Hendaklah dipersempit, hendaklah satukan saf barisan ini sehingga tidak ada lagi terjadi yang demikian. Tentunya kesadaran ini harus tumbuh juga di kalangan masyarakat, terutama jamaah yang senantiasa merindukan kalimat-kalimat yang baik, ajaran-ajaran yang senantiasa menenangkan hati dan membuka yang namanya akal sehat. Hikmah kedua yang terbesar, semoga para sahabat semuanya, terutama para guru-guru kami yang mulia, yang ada di pesantren, yang senantiasa berceramah,
atau para guru-guru yang senantiasa mencurahkan waktunya untuk menulis dalam bentuk tulisan menjadi sebuah buku, sebuah karya yang tidak akan lekang dengan waktu, senantiasa meningkatkan yang namanya pemahaman terhadap hukum. Karena hukum itu bukan berasal saja karena kita tinggal di Indonesia, bukan berasal hukum dari yang namanya kitab suci yang telah ada, tapi ada hukum yang hukum konvensional, hukum berbangsa dan bernegara. Dengan kita memahami dengan baik terhadap struktur hukum yang ada di negeri ini, maka kita tidak akan mudah kalaulah ada hal-hal orang untuk mencoba menyempitkan kita, maka kita akan tidak mudah untuk disempitkan. Tapi kita akan cukup cerdas bagaimana melayani ketika menghadapi sebuah hukum konvensional, hukum berbangsa dan bernegara. Karena selama ini disinyalir oleh sebagian orang bahwa yang namanya hukum pada hari ini adalah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Makanya dengan kita sadar dan memahami konstruksi hukum yang ada di Indonesia, maka kita bisa mengetuk hati para penegak hukum dan bisa membuka yang namanya akal yang sehat untuk menerima yang mana yang benar, mana yang baik, yang mana yang salah, dan mana yang benar. Semua harus ditegakkan. Hikmah yang terbesar adalah semoga para guru senantiasa mengikatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan alhamdulillah Syekh Ali Jabir, beliau dengan mengikatkan dirinya kepada Allah, beliau selamat sekalipun masih ada luka. Tapi beliau telah menyampaikan dengan secara baik bahwa saya hanya pasrah kepada Allah. Ini membuktikan bahwa beliau betul-betul memahami yang namanya bunyi ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kata Allah, di mana saja engkau berada, engkau pasti dalam keadaan teraniaya kecuali berpegang teguh dengan tali Allah dan manusia. Ayat ini adalah menjelaskan kepada kita bagaimana kalaulah diri kita ini mengikatkan kepada Allah, maka kita akan selamat. Seperti hal ini telah diberi contoh oleh guru kita, yaitu Syekh Ali Jabir. Alhamdulillah kami ucapkan beliau selamat, karena beliau betul-betul memahami daripada ayat ini, dan beliau telah ikatkan dirinya kepada Allah, maka beliau mendapatkan keselamatan. Semoga di kemudian hari beliau juga lebih kuat lagi mengikatkan dirinya, sehingga betul-betul selamat. Allah katakan, tidak akan pernah teraniaya kecuali berpegang teguh dengan tali Allah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kesabaran Syekh Ali Jabir betul-betul adalah mencerminkan beliau seorang daripada Ahlul Madinah yang berasal dari Madinah. Kita mengingat bagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ditimpa berbagai macam teror dari berbagai sisi masyarakat yang ada di Madinah maupun ada dari Makkah. Tapi beliau masih memaafkannya dan beliau mengucapkan Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umat kami karena mereka belum mengetahui siapa kami ini. Mungkin ayat inilah yang melatar belakangi kepada guru kita, yaitu Syekh Ali Jabir, senantiasa memaafkan kepada siapapun telah melukainya. Tinggal permasalahan hukum itu adalah kembali kepada aparat hukum. Kami sangat mengucapkan sangat salut dan sangat hormat kepada yang namanya guru kita, Syekh Ali Jabir, yang telah selamat, dan beliau dengan penuh ikhlas, penuh kesabaran menerima apa yang telah terjadi. Sekali lagi kami dari pimpinan Majelis Rumasa Garut, juga beserta para jaringan alumni Pondok Pesantren Ngabar di Ponorogo, serta pimpinan pusat Gerakan Pemuda Islam yang bermarkas di 58, menyampaikan prihatin, dan kami senantiasa juga akan bersatu padu untuk senantiasa berada di belakang yang namanya para guru-guru. Kami hanya bisa menyampaikan biruh wadam nabdi kaya Ali Jabir. Kami hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berdoa kepada Allah senantiasa diberikan sebuah ketabahan, dan terutama Allah senantiasa berikan semangat lebih kuat lagi kepada guru kita Syekh Ali Jabir untuk senantiasa berdakwah dan berdakwah. Akhirnya kami
sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.